Bab 156. Kedatangan dua surat undangan itu sepenuhnya sesuai harapan Qin Wuyu. Yang tidak disangkanya, tidak hanya dua surat undangan dari putra mahkota dan pangeran ketiga itu tiba pada waktu yang bersamaan, namun undangan tersebut juga dibuat pada waktu yang persis bersamaan. Yun Ce mengambil kedua undangan itu dan membacanya dengan cepat. Kata-kata dari kedua surat undangan itu sangat sopan dan tulus. Pertama, mereka memuji Yun Ce, memujinya sebagai bintang generasi muda yang mempesona di kota kekaisaran. Setelah mendengar bahwa dia bertempur dengan murid-murid istana bagian dalam kemarin, dia dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan. Melihat pesonanya, dia mengundangnya untuk menghadiri pesta ulang tahun dan kompetisi pertarungan binatang pada siang hari 10 hari kemudian, dan memintanya untuk pergi ke sana dengan hormat. Melihat dia selesai membaca, Qin Wuyu berkata, "Saya yakin Anda mengharapkan untuk menerima undangan seperti itu. Masuk, setiap murid yang bisa memasuki istana bagian dalam akan tertarik oleh putra mahkota dan pangeran ketiga. Terlebih lagi, setelah pertempuran kemarin, Anda menjadi terkenal, hampir membayangi semua murid istana bagian dalam." Kedua undangan ini datang begitu cepat. Itu mengejutkanku. Bagaimana kamu akan memilih? Petik 2. Instruktur Qin, menurutmu bagaimana aku harus memilih? Yun Ce meletakkan undangan itu dengan santai dan bertanya. Qin Wuyu menggelengkan kepalanya, tidak ada pilihan. Anda memiliki sedikit kekuatan dan tidak memiliki latar belakang. Anda tidak boleh menyinggung keduanya. Awalnya, pilihan terbaik Anda adalah memilih keduanya, dan kemudian menggunakan sikap ambigu dan bijaksana. Tidak ada yang menolak, tetapi tidak ada yang menerima. Tapi saya tidak tahu apakah itu tidak disengaja atau disengaja, tetapi waktu kedua undangan ini sama persis. Jika Anda pergi, Anda hanya dapat pergi ke satu, tetapi tidak peduli yang mana Anda pergi ke, itu setara dengan pernyataan langsung. Posisi seseorang, pada saat yang sama, sangat menyinggung pihak yang menolak untuk pergi. Dan jika keduanya tidak pergi, dapat diartikan mengabaikan keduanya secara bersamaan. Jika itu aku tidak tahu harus berbuat apa. Yun, Ce tersenyum dan berkata, apakah kita akan menghadiri pesta ulang tahun atau konferensi pertarungan binatang? Masih ada 10 hari untuk memikirkannya, jadi tidak perlu terburu-buru. Yang lebih saya khawatirkan adalah, saya hanyalah murid kecil Blue Wind Xuanfu, seperti yang Anda katakan, kekuatan saya sangat kecil di lingkaran besar itu. Mengapa putra mahkota dan pangeran ketiga mengundang saya dengan baik hati? Petik 2. Kekuatan pribadi Anda memang rendah sekarang, tetapi yang mereka hargai bukanlah kekuatan pribadi Anda, tetapi kekuatan pribadi Anda. Itu adalah ketenaran Anda saat ini dan potensi besar Anda di masa depan. Anda mungkin tidak tahu bahwa setelah pertempuran kemarin, namamu telah menyebar ke seluruh Blue Wind Imperial City, dan hampir menjadi mitos dalam berbagai versi rumor yang dibesar-besarkan, terutama di kalangan anak muda. Generasi, aku memiliki kekaguman dan kerinduan yang sangat kuat padamu. Selain itu, Anda tidak memiliki latar belakang dan berasal dari rakyat biasa. Sangat mudah untuk menarik persetujuan dan dukungan dari banyak generasi muda biasa. Jika Anda berinvestasi di pihak manapun, maka pengaruh yang Anda miliki saat ini akan mempengaruhi keseimbangan para praktisi muda yang mendalam keinginan sampai batas tertentu karena pilihan Anda. Selain itu, kinerja Anda saat ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa di masa depan. Kekuatan Anda saat ini itu sederhana, tetapi dalam 5 atau 10 tahun, ketika Anda dewasa, itu akan sangat membantu. Pangeran dan pangeran ketiga tentu saja tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mulai memenangkan hati. Yun Ce berpikir lama dan mengangguk perlahan, saya mengerti. Bagaimana Anda memilih sepenuhnya terserah Anda. Tapi saya perlu mengingatkan Anda bahwa jika kamu benar-benar bergabung dengan putra mahkota atau pangeran ketiga, maka putri Chang Yue akan terputus darimu tidak peduli seberapa dalam perasaannya terhadapmu. Qin Wuyu menatap Yun Ce dalam-dalam dan pergi dengan langkah berat. Jika Yun Ce hanyalah seorang murid Xuanfu murni, bahkan jika dia 10 kali lebih berbakat, dia tidak akan begitu cemas. Namun, hubungan antara Yun Ce dan putri Chang Yue membuatnya tidak mungkin menganggap enteng masalah ini. Fakta bahwa Yun Ce diundang oleh putra mahkota dan pangeran ketiga pada saat yang sama bocor tanpa alasan yang jelas. Itu tersebar dari 1 ke 10, lalu ke ratusan. Dalam suatu sore, hampir semua orang di Blue Wind Istana yang mendalam mengetahuinya, dan itu dapat didengar di mana-mana, dan ada orang yang membicarakannya.
Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa Yunce menerima undangan dari Yang Mulia Putra Mahkota dan Yang Mulia Pangeran Ketiga pada saat yang sama? Sungguh patut ditiru. Jika kamu bisa bergabung dalam pelayanan Putra Mahkota atau Yang Ketiga Pangeran, tidak peduli yang mana yang kamu pilih, kamu akan memiliki kemuliaan seumur hidup. Cek, iris saja. Masuk akal jika seorang jenius seperti saudara muda Yunce dihargai oleh Yang Mulia Putra Mahkota dan Yang Mulia Pangeran. Pangeran Ketiga pada saat yang sama. Jika Anda dapat melampaui level ke-7 dan menghancurkan lawan Anda, saya jamin Anda akan dapat menghancurkan lawan Anda pada hari berikutnya. Saya juga menerima perlakuan seperti itu. Apakah menurut Anda, Junior Brother Yunce akan melakukannya? Memilih Putra Mahkota atau Pangeran Ketiga? Petik 2. Yah, sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar bahwa Putra Mahkota dan Pangeran Ketiga tidak cocok sekarang. Jika Anda memilih yang salah, Tuan, jika Anda gagal merebut tahta di masa depan, hidupmu mungkin hancur. Kota Kekaisaran Blue Wind, rumah Jenderal Zenbei. Dalam pertempuran dengan Yunce, Murong Yi terluka parah dan dikirim kembali ke mansion oleh Feng Bai untuk memulihkan diri pada hari yang sama. Rumor tentang Yunce yang beredar di seluruh kota membuat Murong Yi mengertakkan gigi dan menjadi geram. Namun, di antara rumor tersebut, ia menjadi peran pendukung yang menyedihkan dan menggelikan, atau lebih tepatnya, batu loncatan. Yunce, aku akan membunuhmu. Murong Yi telah meneriakkan kata-kata ini ratusan kali dalam waktu kurang dari 2 hari, setiap kali dengan kebencian yang menusuk tulang. Dia tumbuh dengan sanjungan dan kemuliaan sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, dan ini juga pertama kalinya dia merasakan kebencian yang begitu besar. Saudara Murong, ada berita yang mungkin membuatmu tidak bahagia. Feng Bai masuk dan berkata dengan alis miring. Berita apa? Murong Yi duduk dari ranjang rumah sakit dan berkata dengan wajah cemberut, apakah ini tentang Yunce? Itu, benar. Feng Bai mencubit dagunya, matanya muram, aku dengar dia menerima berita dari pangeran pada waktu yang sama hari ini. Undangan dari Pangeran Ketiga untuk menghadiri ulang tahun Pangeran yang ke-33 dan konferensi pertarungan binatang buas yang diawasi oleh Pangeran Ketiga. Murong Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi suara tajam tulang yang terkilir terdengar di antara jari-jari tangannya. Baik Putra Mahkota maupun Pangeran Ketiga memberikan sebatang ranting zaitun kepadanya, dan semua undangannya adalah untuk acara-acara besar seperti itu, yang menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan Yunce. Meskipun mereka telah merayu murid-murid dalam, mereka tidak pernah mengundangnya. Peristiwa yang sangat penting. Dalam hal ini, akan sedikit sulit bagi kami untuk secara terbuka menyusahkan Yunce. Bahkan jika ayahmu melapor, tidak mungkin melakukannya. Jika tidak, kami pasti tidak akan memberikan muka kepada Putra Mahkota dan Pangeran Ketiga. Feng Bai berkata dengan ringan. Harus mati. Murong Yi meraung marah, dan gerakan kekerasan menarik lukanya, menyebabkan dia melolong kesakitan. Feng Bai meliriknya dan berkata, dalam hal ini, kita hanya bisa melakukannya secara diam-diam dan bergerak cepat. Petik 2. Bai, kamu harus membantuku dalam masalah ini. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini sejak aku masih kecil. Penghinaan, semua martabat dan kemuliaan yang saya peroleh ketika saya sudah begitu tua dihancurkan oleh Yunce bajingan itu. Bagaimana saya bisa menanggung ini? Bagaimana saya bisa membiarkan dia menginjak martabat saya dan menjadi begitu mulia? Seluruh tubuh Murong Yi ada dalam kebencian di matanya yang marah. Bai, kamu harus membantuku. Petik 2. Jangan khawatir, kita telah menjadi saudara yang baik selama bertahun-tahun. Tentu saja, saudara tidak akan mengabaikanmu setelah kamu mengalami penghinaan seperti itu. Kata Feng Bai santai, sebenarnya, kamu terlalu cemas dengan pertarungan kemarin. Pada awalnya, kamu dan Yunce bertarung dengan tangan kosong, dan mereka pada dasarnya berimbang. Bakatnya memang luar biasa. Dia berada di level kedua dari Zhen Xuan, dan dia sebenarnya dapat mengerahkan kekuatan yang sangat besar yang mirip dengan milikmu. Namun, bagaimanapun juga, ada jarak 7 tingkat di antara kamu. Dia dapat mengerahkan intensitas kekuatan mistik yang serupa dengan kamu, tetapi dalam hal fondasi dan kedalaman kekuatan mistiknya, kekuatan, sangat mustahil baginya untuk membandingkan dengan Anda. Anda hanya perlu terus bertarung dengannya dengan tangan kosong, dia lambat laun tidak akan bisa bertahan, dan pasti akan kalah.
Tapi Anda memilih senjata setelah tidak mampu menyerang untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi tidak sabar ketika menghadapi seseorang yang 7 tingkat lebih lemah dariku dan tidak bisa unggul. Murong Yihe bertahan dengan gigi terkatup. Dia sepenuhnya setuju dengan kata-kata Feng Bai. Melihat kembali sekarang, jika tidak satupun dari mereka menggunakan senjata, dia pasti akan menang. Meski menang akan terasa sedikit jelek, setidaknya tidak akan memalukan seperti sekarang. Sebenarnya, Epi Yunce tidak terlalu menakutkan. Hanya saja terlalu sedikit orang yang menggunakan Epi, dan kamu tidak memiliki pengalaman bertarung dengan Epi. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa dengan mudah dikalahkan oleh pedang pertama Yunce? Tombak naga perak, dan bahkan menyebabkan luka dalam. Tapi tanpa tombak naga perak, kamu dilemparkan ke dalam kekacauan, yang juga menyebabkan kekalahanmu selanjutnya. Aku bisa melihat dengan jelas dari samping bahwa serangan pedang berat Yunce memang sangat mendominasi, tetapi serangan pedang yang berat sangat mendominasi. Pedangnya sangat berat, kecepatan serangannya sangat lambat, dan celah yang tersisa setelah setiap serangan juga besar. Dengan keterampilan fisik Anda dapat dengan mudah menghindar, dan kemudian merebut celah tersebut untuk dengan cepat melakukan serangan balik. Dengan cara ini, Yunce tidak memiliki peluang untuk menang. Mungkin, tapi bentrokan senjata pertama antara kamu dan dia adalah konfrontasi langsung. Bagaimana kamu bisa tak terkalahkan ketika kamu menghadapi titik terkuat dari Epi? Pada saat yang sama, pedang raksasa Tuan memiliki berat 3.900 kg. Bahkan jika itu kamu, sangat sulit bagiku untuk mengayunkannya, dan 3 serangan pedang Yunce mungkin berada pada batasnya. Oleh karena itu, kekalahanmu kemarin sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Yunce. Kuncinya terletak pada dirimu. Aku percaya kamu mendengarkan kata-kataku, jika kamu melawannya lagi, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkanmu. Dan jika itu aku, mata Feng Bai berkilat dingin, dan dia mencibir, paling-paling, aku bisa membunuhnya dalam 3 pertemuan. Hidup. Petik 2. Mengingat adegan pertempuran kemarin, Murong Yi semakin berpikir bahwa kata-kata Feng Bai sepenuhnya masuk akal. Dia tiba-tiba merasakan penyesalan dan kebencian di dalam hatinya, dan mengertakkan gigi-giginya dan berkata, kamu benar. Jika itu terjadi lagi, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Mungkin bisa dikalahkan, tapi sekarang aku penuh luka dan bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau tidak, aku akan melakukannya secara pribadi, potong dia menjadi beberapa bagian. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan tempat ini kembali untukmu, paling lama 5 hari. Dalam beberapa hari, aku akan membawa kepala Yunce kepadamu dan memastikan bahwa semua kemarahan dan kebencian akan hilang. Feng Bai berkata sambil tersenyum. Benarkah? Mata Murong Yi membelalak kegirangan, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, tapi Yunce sekarang diundang oleh putra mahkota dan pangeran ketiga. Jika dia mengambil tindakan, jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini. Ini akan dilakukan dengan sempurna, dan yang pasti, saya juga mengundang orang lain. Petik 2. Siapa? Murong Yi bertanya segera. Suelang. Feng Bai menyipitkan matanya. Suelang, siapa yang berada di peringkat ke-7 dalam peringkat kekaisaran Tianxuan? Murong Yi tampak terkejut. Apakah dia benar-benar mau mengambil tindakan? Feng Bai tersenyum ringan dan mengangguk. Kamu juga kenal orang ini, selama karena Anda memberinya cukup demi keuntungan, dia bersedia melakukan apa saja. Dan untuk masalah ini, dia menginginkan 800 koin Sichuan. Bagaimanapun, pengaruh Yunce saat ini luar biasa, dan membunuhnya memerlukan pengambilan risiko tertentu. Itu tergantung pada apakah saudara Murong bersedia. Aku akan membayar uang ini. Tidak masalah sama sekali. Wajah Murong Yi menunduk. Selama aku bisa membunuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun dan menghilangkan kebencian di hatiku, apalagi 800 koin Sichuan, itu akan menjadi 8.000 koin Sichuan. Saya tidak akan ragu. Oke. Feng Bai berdiri dan suaranya menjadi dingin dan rendah. Saudara Murong, tunggu saja kabar baik saya. Hehe, saya tidak bisa tunggu untuk melihat orang yang berani berdiri di depanku. Bayangan orang sombong yang berlutut di kakiku dan mati-matian memohon ampun, hahaha. Petik 2. Bab 157. Malam tiba dan angin malam sedikit sejuk. Seluruh bagian dalam istana sunyi, bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Yunce duduk di puncak paviliun pengamatan angin di belakang istana Taixuan,
mandi di bawah sinar bulan, berpikir dalam hati. Sudah setahun sejak dia meninggalkan kota Liuyun. Rencana hidup awalnya sangat sederhana, memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam, mencapai sesuatu dalam waktu 3 tahun, dan kemudian kembali ke kota Liuyun untuk mendapatkan kembali kebebasan kakek dan bibinya, serta kebebasannya, martabat sendiri. Kemudian, dia bertemu Jasmine, dan dia terlahir kembali karena Jasmine. Takdirnya juga terikat padanya, dan lintasan hidupnya ditakdirkan untuk terbalik karena Jasmine. Tapi sekarang, ada Lan Sueruo lain dalam hidupnya. Dia menyukai Lan Sueruo, dia yakin akan hal ini. Sejak pertama kali dia melihatnya, dia sangat tertarik dengan penampilannya yang cantik dan temperamennya yang lembut. Setelah setengah tahun bergaul, apalagi setelah mengalami bencana hidup dan mati bersama, perasaan mereka terhadap satu sama lain pun sedikit demi sedikit semakin matang sejak awal. Baru kemarin dia mengetahui identitas Lan Sueruo dan apa yang dibawanya. Dan apa yang akan kamu hadapi jika ingin bersamanya. Kemarin, beberapa kata-kata Qin Wuyu sangat kejam, tapi Yun Ce mau tidak mau mengakui bahwa setiap kata yang dia ucapkan adalah fakta yang tak terbantahkan. Kemampuannya terlalu kecil, dan dia mungkin bisa menyelesaikan segala jenis dendam pribadi, tapi perselisihan keluarga kerajaan juga melibatkan dua sekte besar. Jika dia terlibat secara paksa, dia akan seperti pasir dan debu yang memenuhi laut, dan dia akan melakukannya, tenggelam tanpa bekas dalam sekejap. Junior Brother Yun, ternyata kamu benar-benar ada di sini. Suara lembut Lan Sueruo terdengar di belakang Yun Ce, dan kemudian hembusan angin harum bertiup. Lan Sueruo telah melompat ke puncak paviliun dan menatapnya sambil tersenyum. Baru saja aku pergi ke kediamanmu untuk mencarimu dan menemukan bahwa kamu tidak ada di sana. Aku tidak menyangka kamu tertarik mengagumi bulan di sini. Apakah kamu menemukan sesuatu yang merepotkan? Tidak terlalu merepotkan. Yun Ce memandang ke depan, aku hanya sedang membuat keputusan yang mungkin sangat penting dalam hidupku. Lan Sueruo duduk di sebelah Yun Ce. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan hati-hati, adik laki-laki Yun, saya mendengar bahwa Anda menerima putra mahkota dan putra ketiga pada saat yang sama. Undangan pangeran, dan waktu undangannya persis sama. Apakah Anda ragu undangan siapa yang harus Anda terima? Yun Ce tidak menjawab, tetapi bertanya, kakak senior, menurutmu siapa yang harus saya terima? Salah satunya adalah pangeran. Salah satunya adalah pangeran ketiga, dan sepertinya saya tidak bisa menolaknya. Wajah Lan Sueruo berkilat kebingungan, dan dia berkata ragu-ragu, saya ingin mendengar keputusan Anda. Masalah Anda, saya tidak punya hak untuk ikut campur. Petik 2. Saya mendengar bahwa situasi saat ini di keluarga kerajaan Blue Wind sedang bergejolak dan arus bawah sedang melonjak. Kaisar saat ini terbaring di tempat tidur dan tidak akan segera mati. Jika dia meninggal suatu hari nanti, semua kekacauan dan arus bawah akan hilang. Semuanya akan pecah dalam satu gerakan. Kakak senior, saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk saya terlibat dalam perselisihan keluarga kerajaan ini. Yun Ce bertanya dengan ekspresi tenang. Tidak, saya tidak mau. Saya benar-benar tidak mau. Lan Sueruo menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Saudara muda Yun, saya tahu Anda bukan tipe orang yang menginginkan kekuasaan, dan Anda pasti tidak akan melakukannya, itu, kan? Petik 2. Bagaimana kalau aku harus membantu? Kata Yun Ce pelan. Tubuh Lan Sueruo menegang, dan dia menatap Yun Ce dengan sepasang mata besar dengan panik. Mengapa kamu ingin terlibat? Kamu tidak tahu betapa berbahaya dan menakutkannya badai dan arus bawah dalam keluarga kerajaan. Sekali kamu terlibatlah, kamu mungkin tidak akan pernah terlibat lagi. Kamu tidak bisa keluar. Kompleksitas dan bahaya di sini berada di luar imajinasimu. Saudara muda Yun, kamu seharusnya tidak menjadi seseorang yang menyukai kekuasaan dan perkelahian. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin berlindung pada putra mahkota atau pangeran ketiga? Kamu benar, aku tidak punya keinginan untuk berkuasa. Aku bahkan kurang tertarik untuk berperang. Namun, di dunia ini, ada banyak hal yang aku tidak tertarik. Aku tidak akan melakukannya jika aku tidak menyukainya. Yun Ce menoleh ke Lan Sueruo memandangnya dengan hati-hati, kakak senior. Haruskah aku memanggilmu kakak senior Sueruo, atau Yang Mulia Putri Chang Yue? Mata indah Lan Sueruo tiba-tiba melebar, dan ada saat-saat kekacauan dan kepanikan di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan ragu-ragu. Kamu tahu segalanya.
Apakah Tuan Qin memberitahumu? Aku benar-benar tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku hanya... Yun Ce tidak menunggu dia melanjutkan, dan berbisik pada dirinya sendiri, pertama kali aku melihatmu, saya terkesan dengan kelembutan, keanggunan, dan penampilan menyenangkan Anda. Kemudian, ketika Sekte Xiao bercabang dan melancarkan serangan, Anda tidak ragu-ragu. Anda berisiko terlibat untuk menyelamatkan saya, dan setelah itu, Anda pergi ke cabang sekte tersebut sendirian, dan mengalami hidup dan mati lolos bersamaku. Kemudian, ketika kamu datang ke kota Kekaisaran Blue Wind dan memasuki istana mendalam Blue Wind, kamu telah Anda semua dengan hati-hati mengatur dan mengurus semuanya untuk saya. Tanpa Anda, aku akan mati di tangan Xiao Zaihe, atau aku mungkin tidak tahu di mana aku berada sekarang, atau aku mungkin masih dalam pelarian, memakan angin dan meminum embun. Bagaimana aku bisa memiliki stabilitas seperti itu? Bagi saya pikir kamu jatuh cinta dengan saya, dan saya menikmati setiap momen bersamamu. Sampai kemarin, ketika saya menerima undangan, Guru Qin menceritakan segalanya tentang saya tahu, alasan mengapa Anda memperlakukan saya secara khusus. Itu alasan mengapa kamu pergi ke Sekte Xiao untuk membuat cabang sekte secara langsung, dan alasan mengapa kamu membawaku ke kota Kekaisaran Blue Wind, adalah karena kamu menyukai kualifikasi dan potensiku untuk menyelesaikan misi ayahmu. Harapan untukku untuk mewakili keluarga kerajaan di turnamen ranking Blue Wind. Apa yang kupikirkan sebelumnya hanyalah hasratku sendiri. Ada sentuhan, kehilangan dan kesedihan dalam kata-kata Yun Ce, yang membuat Lan Sueruo merasa bingung. Dan kata-kata terakhirnya membuat dia merasakan kepedihan di hatinya. Dia berteriak dengan panik, tidak, aku memang memilihmu karena ayahku, tapi aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu, apalagi ingin memanfaatkanmu. Aku hanya selalu berharap menemukan waktu yang paling tepat sebelum menceritakan semuanya padamu. Karena semakin lama aku bersamamu, aku semakin takut. Aku takut jika kamu mengetahui semua ini, kamu akan mengira aku menipumu dan memanfaatkanmu. Dan alasan mengapa aku takut adalah karena kakak senior, Yun Ce menyela lagi, dan berkata dengan suara sedih, aku ingin, diam sebentar, setelah suaranya turun, Yun Ce juga meluncur turun dari atas paviliun dan menghilang diam-diam ke dalam malam. Saudara muda Yun, cahaya bulan Lan Sueruo yang terang menyinari daerah sekitarnya, namun sosok Yun Ce tidak lagi dapat ditemukan. Bukan seperti ini, sebenarnya tidak seperti ini, aku benar-benar tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, apalagi memanfaatkanmu. Hati Lan Sueruo tiba-tiba jatuh ke dalam jurang, dan dia berjongkok dengan lemah, dia memeluk lututnya dengan tangannya dan menangis dengan sedihnya. Dia tidak menitikkan air mata saat ayahnya sakit parah, dia tidak menitikkan air mata saat keluarga kerajaan mengalami bencana, dan dia tidak menitikkan air mata saat klan Fen Tian dan kota Fen Jue maju selangkah demi selangkah. Dia diam-diam memanggul segalanya, tetapi pada saat ini, dengan kepergian Yun Ce, dia merasakan semangat dan jiwanya tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan. Hatinya sakit seperti jarum, air matanya mengalir tak terkendali, dan dia merasa tidak berdaya seperti jika dia telah ditinggalkan oleh dunia, daun-daun berguguran. Kakak senior, air matamu sangat berharga. Sangat berharga, aku hanya bisa menukarnya seumur hidupku. Petik 2, suara lembut dan melamun terdengar di telinganya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan air mata berlinang, dia melihat Yun Ce tepat di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipinya, menyeka air mata kristal. Tinggalkan aku, kata-kata dengan suara tangisan yang dalam ini keluar dari mulut Lan Sueruo tanpa terkendali. Karena ini adalah suara yang telah lama terkubur jauh di dalam hatinya, dan bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Rasa sakit yang menyayat hati barusan bagaikan sebilah pisau tajam yang membelah jiwa dan hatinya, benar-benar melepaskan emosinya yang terpendam dalam-dalam, dan membuatnya akhirnya memahami sepenuhnya betapa besar perasaannya terhadap saudara muda Yun ini. Sungguh sebuah emosi. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Yun Ce dan menangis. Dia belum pernah menangis begitu saja, tetapi dengan dia di sisinya, bersandar di pelukannya, dia merasa tidak perlu berpura-pura apapun, dan tidak perlu menekan apapun, kekhawatiran, tekanan, rasa sakit, yang sudah lama menumpuk di hatinya, penyesalan, bagaikan banjir yang jebol dari bendungan, mengalir deras. Kakak senior,
Maafkan aku, Yun Che memeluknya dan berkata dengan lembut, apa yang aku katakan sebelumnya bukanlah niatku. Aku sudah mengenalmu begitu lama, bagaimana mungkin aku tidak tahu betapa lembutnya kamu seorang gadis adalah. Bagaimana mungkin kamu mau menyembunyikan dan memanfaatkanku? Aku mengucapkan kata-kata itu karena aku khawatir dan takut. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar telah memasuki hati kakak perempuanku. Karena kakak perempuanku sangat baik dan dia seorang putri, tapi aku tidak bisa. Aku tidak punya kekuatan dan latar belakang yang sederhana. Aku tidak punya apa-apa selain harga diri, gairah dan cinta untuk kakak perempuanku, jadi aku sangat khawatir dan takut. Aku sangat egois dan ingin melihat apakah kakak perempuanku akan menitikkan air mata untukku. Pria yang membuat wanitanya menangis adalah pria yang paling dibenci di dunia. Kakak senior, mohon maafkan aku karena disengaja dan egois kali ini. Aku akan menyimpan air matamu di hatiku, dan itu akan membekas di diriku. Harta berharga di hatiku akan menjadi motivasi terbesarku di masa depan. Petik 2, itu bukan salahmu, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Ini salahku, ini semua salahku, aku menyembunyikannya darimu, ini aku selalu punya niat seperti itu padamu. Lan Suerwo menggelengkan kepalanya kuat-kuat di depan dada Yun Che dan menangis sedih, aku selalu berpikir bahwa aku peduli padamu, merindukanmu, dan selalu ingin bertemu denganmu impulsif, karena kamu memiliki harapan untuk mewujudkan keinginan ayahku. Baru setelah kamu menghilang dari sisiku sekarang aku menyadari bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan tinggalkan aku tidak ingin status putri. Aku tidak akan membiarkanmu berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Win lagi, aku hanya ingin, kamu bisa tinggal bersamaku, sehingga aku bisa sering bertemu denganmu, jangan tinggalkan aku. Lan Suerwo akhirnya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya secara lengkap dan tanpa syarat. Yun Che tersenyum sedikit, dia memeluk Lan Suerwo dengan erat dan berkata dengan lembut, perasaanku terhadap kakak perempuan sama seperti perasaan kakak perempuan terhadapku. Karena hati kita bersatu, maka urusan kita juga harus dibagi. Hal-hal yang dilakukan oleh kakak perempuan, yaitu, urusanku, jika aku bahkan tidak bisa memuaskan keinginan kecil kakak perempuanku, bagaimana aku bisa pantas disukai oleh kakak perempuanku? Aku akan pergi ke turnamen peringkat Blue Win, dan aku juga akan berpartisipasi dalam kekacauan di Blue Win keluarga kerajaan. Di antara mereka, kakak senior, tolong jangan hentikan aku sekarang. Aku baru saja memberitahu kakak senior bahwa aku membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupku. Ini adalah keputusanku, meskipun aku hanya seekor elang muda sekarang. Tapi, beri aku waktu, akan selalu ada hari di mana aku menumbuhkan sayap. Tolong beri aku kesempatan untuk menggunakan sayapku untuk melindungimu dari angin dan hujan. Bahkan jika badai terlalu besar dan aku tidak bisa menutupinya, aku bisa membawa kakak perempuanku terbang tinggi dan meninggalkan tempat badai ini selamanya. Mari kita cari tempat yang menjadi milik kita lagi. Ini adalah hak yang kumiliki karena aku menyukai kakak perempuanku. Bahkan jika aku seorang kakak perempuan, aku tidak bisa mengambilnya. Lan Suerwo tidak berbicara, hanya isak tangis yang dia coba tekan dan bahunya yang bergetar hebat. Bahu pria yang disandarkannya tidak lebar, namun membuatnya merasa begitu hangat dan aman. Dia merasa seperti rumput bebek yang melayang-layang, akhirnya menemukan rumah terhangat. Keduanya duduk bersebelahan di atas pavilion, mandi bersama di bawah sinar bulan. Untuk waktu yang lama, mereka berdua tidak berbicara. Air mata, pengakuan dan janji. Penghalang terakhir di antara mereka benar-benar lenyap. Hati mereka terhubung erat, dan mereka mendengarkan suara satu sama lain. Besok, bawa aku menemui ayahmu ya. Jangan lupa, laki-lakimu adalah dokter ajaib. Tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Lan Suerwo menjawab dengan lembut dan membungkuk. Di bahu Yun Che, matanya sedikit tertutup, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan ada air mata di sudut matanya, yang keindahannya tak tertandingi. Bab 158. Keesokan paginya, Yun Che mengikuti Lan Suerwo ke Blue Win Palace. Memasuki istana untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yun Che merasa seperti Nenek Liu memasuki Grand View Garden. Bangunan istana kekaisaran secara alami sangat megah dan mewah, dengan ubin kaca emas bersinar di mana-mana di bawah sinar matahari. Yun Che terpesona sampai dia melihatnya. Lan Suerwo masih mengenakan pakaian sederhana, dia tidak akan dikenali di luar, tetapi tidak ada seorang pun di istana yang tidak mengenal satu-satunya putri kerajaan.
Kemanapun mereka pergi, selalu ada banyak penjaga dan pelayan dari segala jenis. Ketika mereka melihat Lan Suerwo, mereka akan buru-buru sujud dan dengan hormat memanggil Putri Chang Yue. Yun Ce mengikuti Lan Suerwo dan tidak mudah puas atau berpakaian dengan sengaja ke atas. Putra mahkota dan pangeran ketiga secara alami memiliki banyak mata-mata di istana, dan fakta bahwa ia mengikuti Lan Suerwo ke istana pasti akan diketahui oleh putra mahkota dan pangeran ketiga segera, tapi Yun Ce tidak mengambil masalah ini ke hati. Sebaliknya, jika dia menyamar dan tersiar kabar bahwa Putri Chang Yue telah membawa orang asing ke istana untuk menemui kaisar, dan pangeran serta pangeran ketiga tidak dapat menemukan orang tersebut, itu mungkin menjadi masalah bagi Lan Suerwo. Istana itu sangat besar, dan Lan Suerwo memperkenalkan bangunan penting istana itu kepada Yun Ce sambil berjalan. Tanpa sadar, mereka telah sampai di depan sebuah istana megah. "Ini adalah istana ayahku," kata Lan Suerwo, tampak sedikit gugup. Dia seperti gadis biasa yang pertama kali membawa kekasihnya ke orang tuanya, gugup karena dia tidak akan dikenali oleh orang tuanya. Terdapat kolam besar di kedua sisi lorong menuju istana. Bunga teratai di kolam mekar sempurna, ombak jernih beriak, pohon willow hijau bertiup di air, daun teratai sedikit bergoyang, teratai bunga menghadap angin, dan udara dipenuhi aroma samar. "Baiklah, ayo masuk." Dibandingkan dengan Lan Suerwo, Yun Ce sebenarnya sangat tenang. Lan Suerwo berada di depan, memimpin Yun Ce menuju istana kaisar. Begitu dia melangkah ke pintu, dia melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dan berjanggut panjang berjalan ke arahnya. Meskipun lelaki tua ini tampak tua, rambut dan janggutnya gelap, dan dia jelas sangat pandai menjaga kesehatan, dari jarak jauh, Yun Ce bisa mencium aroma samar obat. Lelaki tua itu diikuti oleh dua orang pengikutnya, meski mereka hanya pengikut, ada sedikit arogansi di kedalaman matanya, meski berada di istana. Melihat lelaki tua ini, Lan Suerwo terdiam, lalu buru-buru menyapanya, membungkuk sedikit, dan berkata dengan sopan, "Tuan Gu, kamu di sini. Bagaimana kondisi ayahku?" Tindakan Lan Suerwo membuat Yun Ce terkejut sesaat. Dilihat dari pakaian lelaki tua ini, dia jelas bukan anggota keluarga kerajaan, tapi Lan Suerwo, seorang putri yang bermartabat, sebenarnya berinisiatif untuk menyapa dan memberi hormat sederhana. Setelah Lan Suerwo memanggil tiga kata, "Tuan Gu," pada saat ini, alis Yun Ce bergerak, dan dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Ternyata itu Yang Mulia Putri. Lelaki tua itu mengembalikan hadiah itu sambil tersenyum, dan ekspresinya sangat baik. "Saya dipanggil oleh kaisar pagi ini, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya." Malam angin sepoi-sepoi sedikit sejuk tadi malam, dan kaisar menderita sedikit flu, jadi dia baik-baik saja. Adapun garis hidup kaisar, "Baiklah, maafkan saya atas ketidakmampuan saya masih belum dapat menemukan solusi." Petik 2, "Tuan Gu, tolong jangan katakan itu. Tidak ada obat untuk ketegangan garis hidup. Jika ayahku tidak menjadi kaisar selama ini, terima kasih atas perhatian Tuan Gu, aku khawatir." Singkatnya, Tuan Gu tidak boleh menyalahkan sendiri. Chang Yue sekali lagi, berterima kasih pada Guru Gu atas kebaikannya. Lan Suerwo berkata dengan wajah bersyukur. Putri Chang Yue mengatakan ini, yang benar-benar menyinggung perasaan saya. "Yakinlah, Yang Mulia, saya akan melakukan yang terbaik untuk melestarikan tubuh naga kaisar saya." "Kaisar akan beristirahat sekarang. Jika Yang Mulia ingin mengunjungi kaisar, silakan masuk dengan cepat. Saya ucapkan selamat tinggal." "Bagus sekali, Tuan Gu." Orang tua itu membawa kotak obat dan berjalan pergi perlahan bersama rombongannya. Lan Suerwo memperhatikan mereka pergi, yang menunjukkan bahwa dia sangat menghormati lelaki tua itu. Setelah menunggu lelaki tua itu pergi, Lan Suerwo mengalihkan pandangannya dan menjelaskan kepada Yun Ce, "Dia adalah guru kuno yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menyembuhkan penyakit ayah saya dan juga mengobati penyakit ayah saya, penyakit. Berkat Tuan Gu, ayahku mampu bertahan sampai sekarang. Keterampilan medisnya sangat kuat." Yun Ce bertanya dengan santai sambil memegang dagu di tangannya. "Tuan Gu Qihong berusia 160 tahun ini. Dia dikenal sebagai petapa medis. Keterampilan medisnya tak tertandingi di Kekaisaran Angin Biru dan tak tertandingi oleh siapapun. Dia diakui sebagai dokter ajaib nomor 1 di Kerajaan Angin Biru, Blue Wind. Selain itu, Master Gu tidak hanya memiliki keterampilan medis, Gao Jue juga mengetahui seni mistisisme.
Dia dapat membantu para mistikus mendapatkan akses ke tiga misteri kuis Hui, Zik, dan Xinmen. Ini adalah impian hampir semua mistik Changfeng untuk mendapatkan akses ke misteri guru kuno. Bahkan 4 sekte besar, dan karena itu, dia selalu menganggap guru kuno sebagai tamu terhormat, dengan hormat, dan setiap tahun dia akan meminta guru kuno untuk mencerahkan murid inti di sekte. Oleh karena itu, reputasi master kuno di kota kekaisaran Changfeng sangat tinggi, dan dia memiliki banyak permintaan. Dia memiliki banyak orang yang berutang nyawa dan bantuan kepadanya. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menyinggung master kuno. Jika tidak, banyak orang akan mengambil inisiatif untuk membela tuan kuno, termasuk Villa Tianjian dan Bing Yunxian. 4 sekte utama, istana, sekte Xiao, dan klan surga terbakar. Ketika Lan Sueruo mengucapkan kata-kata ini, wajahnya tampak pucat, penuh kekaguman, dan dia jelas menghormati dan mengagumi guru kuno ini. Sage medis, Yunce menyeringai, menunjukkan sedikit rasa jijik. Sage medis adalah gelar gurunya. Dan di dalam hatinya, karena gurunya adalah orang suci medis, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak menyandang nama orang suci medis. Apa yang dilakukan tuan kuno ini? Yunce bertanya dengan isyarat. Lan Sueruo berkata, Tuan Gu tidak hanya memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi juga memiliki wajah yang baik dan hati yang baik. Dia tidak pernah sombong karena dia adalah dokter ajaib nomor 1, dan dia tidak pernah peduli dengan inferioritas pasiennya ketika dia memperlakukan mereka. Ketika dia mentraktir beberapa orang miskin, dia sering tidak mengambil uang. Jadi Tuan Gu reputasinya di keluarga kerajaan Changfeng sangat baik, dan semua orang mengagumi dan memujinya. Namun, dikatakan bahwa emosinya terkadang bisa berubah-ubah, agak keras kepala, dan bahkan jika dia diberikan 10.000 emas kepada beberapa pasien yang menyinggung perasaannya atau yang dia tidak suka karena alasan tertentu, dia akan melakukannya. Tidak ada pengobatan yang akan diberikan. Oh, benarkah? Yunce mengangguk. Ayo masuk dan menemui ayahmu. Dalam hal kemampuan mengamati orang, bahkan 10 Lan Sueruo tidak bisa dibandingkan dengan Yunce. Ketika Yunce melihat Gu Qihong untuk pertama kalinya, dia langsung menyimpulkan bahwa orang tua ini jelas bukan orang baik. Tidak ada alasan khusus, hanya perasaan yang berkembang setelah menghadapi banyak orang yang mengejar dan membunuh, melihat keburukan yang tak terhitung jumlahnya, dan mengalami berkali-kali diambang hidup dan mati. Memasuki istana, Kasim Parubaya di samping kaisar segera masuk ke dalam untuk melapor. Sejak ayahku tiba-tiba jatuh sakit 3 tahun lalu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di istana ini dan jarang keluar. Karena tubuh ayahku terlalu lemah dan tidak tahan sedikit pun angin dan dingin, meskipun dia menderita penyakit ringan, dia mungkin itu akan menyebabkan bahaya yang mengancam jiwa. Lan Sueruo berkata dengan ekspresi muram, ayah tidak lagi mampu mengatur urusan negara dalam kondisi ini, tetapi kakak laki-laki tertua dan ketiga membawa serigala ke dalam rumah. Setelah itu, mereka tidak hanya tidak menghormati ayah saya, tetapi juga kadang-kadang berbicara tentang penganiayaan. Tidak mungkin ayah saya menyerahkan tahta kepada mereka, dan saya hanya bisa menyeretnya dengan nyawanya sendiri hari demi hari. Jangan khawatir, Yunce dengan lembut meremas tangan Lan Sueruo dan menghiburnya. Saya berkata, namun, tidak peduli apa penyakitnya, selama itu adalah penyakit, saya pasti punya cara untuk menyembuhkannya. Kata-kata ini bukanlah kebohongan Yunce, dia adalah penerus santo medis, dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mempermalukan nama tuannya. Aku percaya padamu, jawab Lan Sueruo lembut. Yang mulia putri, dan adik laki-laki ini, kaisar sedang menunggu Anda di dalam, silakan masuk. Kasim Parubaya itu membungkuk di pintu dan berkata dengan hormat. Memasuki kamar tidur kaisar, Yunce segera melihat lelaki tua itu duduk di sofa naga. Lan Sueruo baru saja berusia 19 tahun ini, dan sang pangeran akan berusia 33 dalam 8 hari. Menurut akal sehat, kaisar seharusnya baru berusia 50-an atau 60-an. Selain itu, ia dimanjakan di istana dan memiliki ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan buah-buahan. Dia seharusnya tidak terlihat tua pada usia ini, tetapi orang di tempat tidur memiliki kulit kering dan pucat, rambut beruban, dan mata keruh, seperti orang tua berusia 80-an. Alis Yunce terangkat tajam, ini adalah ayah. Melihat ekspresi Chang Wanhe yang begitu buruk, hati Lan Sueruo sakit, dan dia bergegas ke tempat tidur dan berkata dengan cemas, aku baru saja bertemu denganmu di pintu istana.
Tuan, dia bilang kamu masuk angin lagi tadi malam. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Petik 2. Haha, Chang Wanhe memandang Lan Suerwo dengan penuh kasih. Sekarang, hanya di tubuh putri ini, hanya dengan begitu dia menemukan kehangatan menjadi seorang ayah. Itu bukan masalah lagi. Aku takut kamu akan terlalu khawatir, jadi aku tidak berani memberitahumu. Maukah kamu memperkenalkanku kepada orang yang kamu dibawa? Yun Ce mengambil langkah ke depan, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yun Ce, murid Chang Feng Xuanfu, memberi penghormatan kepada kaisar. Oh, apakah kamu Yun Ce? Chang Wanhe tampak terkejut, lalu tersenyum, meskipun saya sudah lama tinggal di istana, tapi saya juga mendengar bahwa istana mendalam Blue Wind memiliki seorang pemuda dengan bakat luar biasa. Dia melampaui tingkat ke-7 dan mengalahkan murid-murid istana bagian dalam di usia muda. Dia juga berhasil mengendalikan pedang raksasa tuan yang tidak dapat dia kendalikan selama ratusan tahun. Sungguh menakjubkan. Yun Ce tersenyum sedikit dan berkata dengan rendah hati, Yang mulia konyol. Saya hanyalah murid Xuanfu biasa, dan aku tidak pantas mendapat pujian seperti itu dari kaisar. Kata-kata Yun Ce membuat Lan Suerwo tidak bisa menahan senyum. Saudara muda Yun, kamu biasanya mendominasi dan sombong di mana-mana. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu rendah hati di depan ayahku hari ini? Jika Chang Wanhe baru saja mendengar nama Yun Ce, dia hanya memiliki sedikit apresiasi di dalam hatinya. Jika Lan Suerwo mengucapkan kata-kata ini, mata Chang Wanhe ketika dia melihat Yun Ce langsung berubah. Dia secara alami sangat mengenal putrinya. Putrinya menggoda seorang pemuda dengan begitu alami dan santai. Dia benar-benar Shao yang pertama. Sebagai Kaisar Chang Feng, matanya sangat kejam. Ketika Lan Suerwo berbicara, Chang Wanhe melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Dia menatap Yun Ce. Ekspresi Chang Wanhe tetap tidak berubah, berkata dengan ramah, Junior. Ini kakak Yun milikmu seharusnya adalah orang yang kamu cari selama 2 tahun, kan? Lan Suerwo sepenuhnya mengakui isi hatinya. Tadi malam dan membuka hatinya. Lan Suerwo tidak lagi membutuhkannya sama sekali. Menghindari masalah kompetisi peringkat Blue Wind di depan Yun Ce, dia mengangguk dengan tenang dan menjawab ya. Ayah saya telah mendengar tentang bakat Junior Brother Yun. Saya percaya bahwa dalam 3 tahun, Junior Brother Yun akan dapat mencapai level yang sangat tinggi, pasti ada kemungkinan untuk menembus 100 besar. Namun, saya membawa saudara muda Yun ke sini hari ini bukan hanya untuk memperkenalkan dia kepada ayahnya. Faktanya, saudara muda Yun tidak hanya sangat berbakat dalam kekuatan hitam, tetapi juga mengetahui keterampilan medis, dan sering menyebut dirinya di mana dokter ajaib itu. Oh, wajah Chang Wanhe menjadi lebih tertarik lagi, kamu masih tahu keterampilan medis. Mungkinkah kamu berencana untuk merawatku? Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya, cobalah. Yun Ce berkata sejenak, dia menjawab dengan konservatif. Dia telah mengamati wajah Chang Wanhe sejak dia memasuki pintu, dan secara bertahap mulai mendapat firasat buruk. Haha, oke, bahkan Gu Qihong tidak berdaya, dan tidak ada orang lain di Kekaisaran Angin Biru yang bisa merawatnya, apalagi anak laki-laki berusia 17 tahun. Tapi Chang Wanhe tidak menolak, dan berkata dengan lembut, jarang sekali kamu memiliki hati seperti itu, dan kamu adalah orang yang dibawa oleh jadi aku tidak punya alasan untuk menolak. Namun, aku harus memberitahumu terlebih dahulu, menurut guru kuno seperti yang Anda katakan, apa yang saya derita bukanlah penyakit, tetapi kerusakan permanen pada garis hidup saya yang disebabkan oleh kerja berlebihan selama bertahun-tahun, jadi jika Anda tidak tahu bagaimana memulainya, jangan memaksakannya. Bab 159. Yang mulia, izinkan saya memeriksa denyut nadi Anda terlebih dahulu. Wajah Chang Wanhe memberi Yun Ce firasat yang agak menakutkan, tapi dia tidak berani mengambil keputusan. Dia maju beberapa langkah dan mendatangi Chang Wanhe, menyentuh denyut nadinya dengan 2 jari tangan kanannya, lalu menutup matanya. Lan Suerwo segera menahan napas, dan Chang Wanhe tidak berkata apa-apa lagi, matanya yang agak keruh diam-diam menatap pria yang dipilih oleh putrinya. Tapi saya tidak berharap dia bisa membantu kondisi saya. Dia mungkin memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tapi bagaimanapun juga dia masih terlalu muda. Keterampilan medis tidak dipelajari, tetapi membutuhkan akumulasi dan curah hujan bertahun-tahun. Tes denyut nadi Yun Ce tidak berlangsung lama.
Setelah lebih dari 10 napas, dia berbisik, "Yang mulia, selanjutnya saya akan menggunakan kekuatan saya yang dalam untuk menjelajahi organ dalam Anda. Tolong jangan melawan." "Oke, lakukan saja." Benar sekali. Aku bilang kaulah yang dibawa oleh UER, dan aku pasti bisa mempercayaimu. Chang Wan-he mengangguk. Pada saat itu, Yun Che melepaskan sejumlah kecil energinya dan melakukan perjalanan menuju organ dalam yang luas. Itu juga tidak berlangsung lama, sebelum dia menarik energinya yang dalam, lalu membuka matanya dengan ekspresi wajah yang rumit. "Bagaimana kabarnya?" Lan Suerwo bertanya dengan cepat. Meskipun kunjungan Yun Che hanya berlangsung kurang dari 1 menit, menurut pendapat siapapun, bahkan Gu Qihong pun tidak berdaya menghadapi penyakit ini. Apa yang bisa dilihat oleh seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dalam kunjungan sesingkat itu? Tapi seorang gadis yang memiliki hatinya sendiri akan selalu memiliki kepercayaan buta pada suaminya Lan Suerwo Gui, sebagai putri Chang Yue, tidak bisa menghilangkan mentalitas gadis ini. Yun Che terdiam beberapa saat dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda memiliki bekas luka di dada Anda yang tidak terlalu panjang? Jika demikian, apakah itu tertinggal sekitar 3 tahun yang lalu?" Chang Wan-he berpikir sejenak, lalu dia mengangguk. Dengan keterkejutan di matanya, "Iya, saya memiliki bekas luka di dada saya, yang panjangnya sekitar 1 inci. Itu memang tertinggal 3 tahun lalu. Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki bekas luka ini di tubuh saya?" Melihat Chang Wan dia mengangguk, dan ekspresi Yun Che tiba-tiba berubah sedikit jelek. Ekspresi Yun Che membuat Lan Suerwo tiba-tiba merasa tidak nyaman, dan dia bertanya dengan gugup, "Adik laki-laki Yun, bagaimana kondisi ayahku? Apakah kamu melihat sesuatu?" "Hah," kata Yun Che panjang. Dia menarik napas dan berkata dengan wajah yang berat, "Kaisar memang tidak sakit, dia juga tidak diracuni, tetapi sama sekali bukan garis hidup yang menurut Gu Qihong rusak, tapi dia diracuni oleh seseorang." "Hah, Gu, Lan." Suerwo bibir terbuka lebar, wajahnya penuh kejutan. "Oh, mengapa kamu membuat penilaian ini?" Chang Wan-he acuh tak acuh. Jelas, dia tidak percaya apa yang dikatakan Yun Che. Ini bukan karena dia tidak mempercayai Yun Che, tapi karena dia lebih mempercayai Gu Qihong. Selama 3 tahun terakhir, tubuhnya tetap stabil di bawah perawatan Gu Qihong. Terlebih lagi, yang satu adalah dokter paling terkenal di Changfeng, dan yang lainnya adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Tidak ada yang bisa memilih untuk mempercayai perkataan seorang pemuda dan mempertanyakan dokter paling terkenal yang memiliki nama berusia sahabat. Yun Che mengerutkan kening dan berkata, "Gu jenis ini disebut Gu kehidupan yang sama pemakan jiwa. Ia ditanamkan ke dalam tubuh manusia dalam bentuk benih Gu dan tumbuh di darah orang tersebut, tinggal di dekat jantung seseorang dan menggunakan vitalitas seseorang sebagai sumbernya." Kesehatan. Jenis Gu ini sangat kecil, tetapi vitalitas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sangat besar. Hampir setengah dari vitalitas inang akan ditelan olehnya. Alasan mengapa Kaisar menjadi sangat lemah dan menua dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir adalah karena vitalitasmu. Separuh dari mereka ditelan oleh Gu kehidupan yang sama pemakan jiwa ini. Ekspresi Chang Wan-he masih sangat tenang. Dia menunjukkan sedikit keraguan dan berkata, "Jika benar seperti yang Anda katakan, racun yang begitu kuat telah ditanam di tubuh saya. Gu, keterampilan medis Gu Qihong tidak ada bandingannya di zaman kuno dan modern, jadi tidak mungkin dia tidak dapat menemukannya. Jika dikatakan bahwa dia tidak dapat menemukannya dalam satu diagnosis dan pengobatan, mudah untuk mengatakannya. Dalam 3 tahun terakhir, Gu Qihong telah mendiagnosis dan merawat saya puluhan kali, dan sangat tidak mungkin dia tidak dapat menemukannya setiap saat." Mungkinkah ada kesalahan di suatu tempat?" "Tidak." Yun Che menggelengkan kepalanya tanpa ragu, "Sama sekali tidak. Saya tahu bahwa Kaisar tidak akan mempercayainya, jadi tolong beri saya kesempatan untuk membuktikannya. Izinkan aku belah bekas luka di dadamu, dan aku akan membuat Gu itu muncul di hadapan Kaisar." Chang Wan-he tiba-tiba mengerutkan kening. Tubuh kekaisarannya sangat mulia, bagaimana dia bisa dibelah seperti ini oleh seorang anak muda? Sebelum dia dapat berbicara, Lan Suerwo telah berbicara, "Ayah, saya percaya pada perkataan saudara muda Yun, dan terlebih lagi pada karakternya. Sangat tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun yang menyakiti ayah saya. Kondisi ayah saya belum membaik. Bahkan Tuan Gu pun tidak bisa menahannya.
Sekalipun saudara muda Yun tidak bisa membawa perubahan, setidaknya tidak akan ada salahnya. Memotong luka di tubuh kaisar tentu bukan perkara sepele. Namun Lan Suerwo tetap membujuk Chang Wan-he tanpa ragu-ragu. Di satu sisi, ia mengharapkan titik balik, dan di sisi lain, ia sangat percaya pada Yun Che. Begitu dia membuka mulutnya, Chang Wan-he menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan dan mengangguk perlahan. Oke, jika luka ini sia-sia nanti, kamu tidak perlu gugup dan menyalahkan dirimu sendiri. Yun Che mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka pakaian di dada Chang Wan-he. Benar saja, ada bekas luka sepanjang 1 inci di jantungnya. Seiring waktu, bekas luka ini menjadi sangat dangkal, tetapi cukup untuk terlihat dengan jelas. Yun Che mengulurkan jari-jarinya, dan energi yang dalam melonjak ke ujung jarinya. Tepat ketika dia hendak bergerak menuju jantung Chang Wan-he, gerakannya sedikit terhenti, karena pada saat itu, dia merasakan aura energi misterius telah terkunci kuat pada dirinya. Aura kekuatan misterius ini tersembunyi dengan baik, dan sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya, tetapi persepsi Yun Che sangat tajam, dan dia dapat merasakan bahwa aura kekuatan misterius ini memiliki dasar yang sangat menakutkan, dan kekuatannya setidaknya ada di Tianxuan, dunia. Setelah beberapa saat terkejut, Yun Che segera menjadi tenang. Bagaimana mungkin kaisar tidak dilindungi oleh ahli terkemuka? Tapi dia tidak ingin menyakiti kaisar, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada saat itu, jari-jarinya dengan ringan menggaruk dada Chang Wan-he, dan bekas luka sepanjang 1 inci itu langsung terbuka, dan tetesan darah dengan cepat mengalir keluar. Dan tangan Yun Che yang lain dengan cepat menekan bagian atas lukanya, dan kekuatan api Phoenix mengalir dengan hati-hati, dan dia langsung menemukan tempat persembunyian, Gu kehidupan yang sama pemakan jiwa. Gu secara alami takut pada api, dan nyala api burung Phoenix adalah kaisar api. Soul Devouring Same Life Gu, yang ketakutan segera melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan tempat api Phoenix berada, dan dipandu sedikit demi sedikit ke lokasi luka oleh Yun Che. Keluar, Yun Che membuka matanya dan berbisik. Saat dia selesai berbicara, luka di jantung Chang Wan-he tiba-tiba mulai menggeliat secara tidak normal. Kemudian, seekor cacing guramping yang panjangnya 1/2 inci dan bertubuh emas menyembul separuh tubuhnya keluar dari luka dan meronta dengan keras. Lan Suerwo ketakutan dan berteriak, wajahnya menjadi pucat. Bahkan Chang Wan-he, sang kaisar, dipenuhi dengan keterkejutan dan seluruh tubuhnya membeku. Jangan bergerak, teriak Yun Che, menghentikan semua kemungkinan gerakan Lan Suerwo. Chang Wan-he, dan pria dalam kegelapan, mengangkat tangan kirinya dengan cepat, dan menggunakan api burung Phoenix untuk dengan cepat memaksa serangga Go emas itu kembali ke dalam darah Chang Wan-he, lalu melepaskan kekuatan misteriusnya untuk menutup luka Chang Wan-he dan menghentikan aliran darah yang keluar. Sebenarnya aku punya benda seperti itu di tubuhku. Chang Wan-he sepertinya sudah tenang, namun kekakuan di tubuhnya menunjukkan bahwa dia masih shock. Adik Yun, kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Gu itu tadi, alih-alih membiarkannya kembali ke tubuh ayahnya. Kamu jelas-jelas telah memancingnya keluar. Wajah Lan Suerwo menjadi pucat, dan gadis itu mengatakan serangga jenis ini memiliki ketakutan alami, belum lagi masih ada di tubuh Chang Wan-he. Yun Che menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak ingin mengeluarkannya, tapi aku tidak bisa. Jika ini adalah jenis Gu yang lain, tidak peduli betapa menakutkannya, selama kamu mengetahuinya di mana letaknya, kamu bisa mencari cara untuk memancingnya keluar atau membunuhnya secara langsung. Tapi Gu jenis ini, alasan mengapa disebut Gu kehidupan yang sama pemakan jiwa, adalah karena ia tidak hanya menelan sejumlah vitalitas tuan rumah, tetapi juga menggunakan garis hidup tuan rumah sebagai miliknya setelah meminum jantung dan darah tuan rumah dalam bentuk Fudo. Garis hidup dan tuan rumah berbagi kehidupan yang sama. Dengan kata lain, Gu pemakan jiwa di tubuh kaisar berbagi kehidupan yang sama dengan kaisar. Jika kaisar mati, ia akan mati. Sebaliknya, jika mati, kaisar juga akan mati. Mata indah Lan Suerwo membelalak dan bergetar. Apa? Ada hal yang begitu menyeramkan di dunia ini. Chang Wan-he juga terlihat panik. Yun Che melanjutkan, dan ia perlu menyedot vitalitas kaisar untuk bertahan hidup. Begitu ia meninggalkan tubuh kaisar, ia akan segera mati. Terlebih lagi, ia hanya akan memiliki satu inang dalam hidupnya. Bahkan jika ia berpindah ke inang lain segera setelah pergi, ia tidak akan bertahan. Itu tidak membantu. Oleh karena itu,
alih-alih bisa mengeluarkan gu pemakan jiwa dan pemakan kehidupan ini dari tubuh kaisar, ia harus didukung dengan baik. Kita hanya bisa tak berdaya biarkan ia melahap vitalitas tubuh sepanjang waktu, dan kita tidak boleh membiarkannya mati. Kata Yun. C berhenti sejenak dan berkata dengan suara berat, kakak senior Sueruo, yang mulia, apa yang Anda katakan selanjutnya akan sedikit kejam. Umur serangga Gu tidak terlalu lama. Menurut yang saya tahu, umur Gu kehidupan yang sama pemakan jiwa adalah 5 tahun. Dan waktu yang telah berada di tubuh kaisar telah melebihi 3 tahun. Dalam 2 tahun lagi, Gu yang hidup sama yang melahap jiwa ini akan mati. Dengan kata lain, masa hidup kaisar paling lama hanya 2 tahun. Bagaimana bisa? Seperti ini? Bagaimana bisa? Jadilah seperti ini. Lan Sueruo menutupi bibirnya dan sudah menangis. Chang Wanhe terengah-engah, racun yang tersembunyi di tubuhnya dan kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi membuatnya benar-benar bingung dan bahkan panik. Dia berkata dengan suara rendah, siapa sebenarnya, yang sebenarnya memberiku racun ganas ini? Aku harus menemukannya, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Yun Ce memandangi lembah yang luas dan berkata, Petik 2, jika milikmu yang mulia ingin tahu siapa penyebab racun itu, sebenarnya Anda bisa langsung mengetahuinya. Tubuh Chang Wanhe bergetar dan dia langsung berkata, Yun Ce, apakah Anda kenal orang yang menyebabkan racun itu? Petik 2, saya tidak tahu, tapi kaisar pasti tahu. Yun Ce berkata dengan tenang, Gu kehidupan sesama pemakan jiwa, semacam ini hanya dapat ditanam ke dalam tubuh seseorang dalam bentuk benih Gu, dan harus dibenamkan dalam kerja keras tuan rumah sebelum ia bisa tumbuh. Kerja keras seseorang, ia ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, jika ingin menanam racun ini di tubuh seseorang, Anda harus membuat luka di hatinya dan langsung memasukkan bibit racun itu ke dalam luka tersebut. Racun itu masuk ke dalam tubuh melalui makan dan minum air biji Gu tidak akan tumbuh sama sekali. Begitu pula yang ditanam melalui darah di bagian tubuh lain. Kaisar hanya perlu mengingat siapa yang membuat bekas luka di hatimu 3 tahun lalu itu tahu siapa yang menanam racun itu. Begitu Yun Ce mengucapkan kata-kata ini, Chang Wanhe dan Lan Sueruo semua tetap di sana. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin racun yang disebabkan oleh Tuan Gu. Tuan Gu telah memperlakukan ayahku dengan hati-hati selama ini, dan selalu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaanku. Tidak mungkin dia, tidak ada alasan baginya untuk menyakitiku. Ayahku, wajah Lan Sueruo penuh dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa orang yang membuat luka di hati ayahnya 3 tahun lalu adalah ahli medis Gu Qihong. Saat itu, Chang Wanhe terjangkit angin kencang dan pilek. Gu Qihong menyatakan bahwa angin dan dingin itu terlalu parah dan darah dingin perlu dikeluarkan dari hatinya. Tapi dia sangat menghormati, mengagumi, dan berterima kasih atas santo medis ini sejak dia masih kecil. Tidak ada cara untuk menghubungkannya dengan peracun yang kejam. Bab 160. Gu Qihong. Kata-kata Lan Sueruo mengejutkan Yun Ce, dan kemudian dia berpikir keras. Orang yang bisa membuat Chang Wanhe mengizinkannya memotong tubuh atau hatinya pastilah orang yang dia percaya atau dekat dengannya. Yun Ce awalnya mengira itu adalah pangeran ketiga, atau pangeran lainnya, tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang dipanggil Lan Sueruo sebenarnya adalah Gu Qihong. Dan seperti yang dikatakan Lan Sueruo, Gu Qihong sepertinya tidak punya alasan untuk dengan sengaja menyakiti Chang Wanhe, kecuali Yun Ce. Ekspresi Chang Wanhe sangat rumit, dan dia bertanya dengan susah payah, ini racunnya ada di jantung, apakah sangat sulit untuk menemukannya? Yun Ce mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, dan berkata dengan serius, memang sulit bagi dokter biasa, terutama mereka yang belum pernah mencoba racun dan serangga beracun, untuk menemukannya. Namun, jika keterampilan medis Gu Qihong sehebat yang dikatakan legenda, mustahil dia tidak dapat menemukan keberadaan Gu kehidupan yang sama pemakan jiwa. Tentu saja, jika itu adalah racunnya, tentu saja dia tidak akan bisa menemukannya. Petik 2. Aku mengerti. Chang Wanhe menghela napas berat, bersandar di sofa, wajahnya pucat, seolah-olah dia menjadi jauh lebih tua secara tiba-tiba. Yue, tidak ada yang salah. Semua faktanya benar. Itu membuktikan bahwa orang yang menanam racun itu adalah Gu Qihong. Bekas luka di dadaku ditinggalkan olehnya 3 tahun lalu. Itu juga setelah hari itu aku sakit parah selama 3 tahun penuh. Yun Ce telah memaksa racun itu keluar kepada kita. Lihat, itu memang ada. Ini adalah fakta yang paling nyata,
dan yang lainnya salah. Pada saat ini, dia merasa sia untuk menjadi kaisar. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah mempercayai, dan bahkan menghormati orang yang meracuninya. Sekarang dia memikirkannya, dia, Kaisar Chang Feng yang agung, dipermainkan seperti orang bodoh. Itu benar-benar bodoh dan konyol. Tetapi mengapa Tuan Gu melakukan ini? Keluarga kerajaan kami selalu berhubungan baik dengannya, dan bahkan ayah kami sangat menghormatinya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lan Sueruo masih sulit menerima, bibirnya mengencang, menggigit bersama-sama. Dia mungkin tidak memiliki alasan langsung, tapi pasti ada alasan tidak langsung. Misalnya, kesepakatan antara Chang Lin dan Chang Suo dan dia, mungkin juga melibatkan sekte Xiao atau klan surga terbakar. Dan, Yue, hatimu terlalu murni, kamu selalu menghormati Gu Qiuhong, dan bahkan menganggapnya sebagai orang suci. Tetapi ketika saya berinteraksi dengannya di tahun-tahun awal, saya menemukan bahwa karakternya tidak berbudi luhur dan tidak berbahaya seperti dia muncul di permukaan. Sebaliknya, dia terkadang melakukan beberapa hal secara diam-diam. Perilaku tercela, tapi keterampilan medisnya tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi saya telah mencoba berteman dengannya. Tapi terlalu banyak orang yang ingin berteman dengannya. Dibandingkan dengan sekte besar itu, statusku sebagai kaisar mungkin tidak ada apa-apanya. Chang Wanhe menggelengkan kepalanya dengan kesedihan di wajahnya. Sebagai seorang kaisar, dia disiksa sedemikian rupa secara diam-diam. Dia terbaring di tempat tidur selama 3 tahun penuh dan kesulitan tinggal di istana. Seolah-olah dia sudah mati, dan jika dia tidak sakit, Chang Lin dan Chang Suo akan berani bertindak gegabah, dan tidak akan ada kemungkinan menarik serigala ke dalam rumah. Yun Che, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak tahu kenapa sampai kematianku. Di akhir hidupku, aku mungkin masih cuek dan berterima kasih kepada orang yang menyakitiku. Chang Wanhe tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Saya meragukan keterampilan medis Anda sebelumnya. Saya benar-benar malu. Petik 2, Yang mulia, tolong jangan katakan itu. Yun Che dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Yang mulia, saya ragu Anda diracuni. Tolong beri saya beberapa saran. Jawab, tentu saja, jika masalah ini melibatkan rahasia keluarga kerajaan, Kaisar tidak perlu menjawab saya. Petik 2, Anda bertanya, saya sudah sekarat, dan keinginan terakhir saya ada pada Yue. Kamu adalah orang yang paling dipercaya Yue. Jadi aku tidak punya rahasia darimu. Chang Wanhe menutup matanya dan tampak tenang. Yun Che tergerak sejenak. Kata-kata ini keluar dari mulut seorang kaisar, dan membawa beban yang begitu berat. Beberapa kata ini mencerminkan kegelapan di hati Chang Wanhe, dan terlebih lagi, rasa sayang dia terhadap Lan Sueruo. Setelah sakit selama 3 tahun, ia akhirnya melihat dengan jelas apa aset paling berharga yang pernah ia miliki dalam hidupnya, bukan posisinya sebagai kaisar, bukan menteri dan 7 putra yang selalu ia cintai, melainkan putri satu-satunya. Yun Che berkata perlahan, sejauh yang saya tahu, sangat sulit untuk mengolah benih Gu yang melahap jiwa dan memakan kehidupan. Tidak hanya sumber Gu yang sulit ditemukan, tetapi juga selama budidaya, paling banyak 1 dari 1000 benih Gu bisa berhasil, dan sisanya adalah Gu kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak waktu dan biaya untuk mendapatkan benih Gu pemakan kehidupan pemakan jiwa. Setelah pemakan jiwa pemakan kehidupan Gu memasuki tubuh, sangat sulit ditemukan. Mereka yang terkena racun akan menjadi lemah dan menua dengan cepat. Anda akan mati dalam waktu 5 tahun. Setelah kematian, Gu pemakan jiwa juga akan mati secara bersamaan. Itu akan berubah menjadi genangan darah di tubuh orang yang telah diracuni, tanpa meninggalkan jejak keberadaannya. Oleh karena itu, Gu jenis ini biasanya digunakan untuk membunuh orang tanpa jejak apapun. Jejak pembunuhan merugikan seseorang, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan, orang-orang untuk mengetahui penyebab sebenarnya kematiannya, dan malah berpikir bahwa dia meninggal karena sakit. Petik 2. Tetapi menurut rumor, putra mahkota dan pangeran ketiga sangat ingin memperebutkan tahta, dan sekte Xiao serta klan Fentian diam-diam menambahkan bahan bakar ke api. Gu Qiu alasan mengapa Hong meracuni kaisar pasti ada hubungannya dengan mereka. Tapi karena mereka sangat ingin membunuh kaisar, mengapa mereka tidak menggunakan metode yang lebih cepat seperti pembunuhan dan peracunan, daripada menggunakan cara yang lebih cepat? Berusaha sekuat tenaga menggunakan metode ini,
dan metode yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mati. Jika Sekte Xiao dan klan surga pembakaran benar-benar mempunyai ambisi seperti itu, seharusnya menjadi hal yang paling normal bagi mereka untuk memilih membunuh atau meracuni secara diam-diam. Satu-satunya penjelasan aku bisa memikirkan, apakah setelah kematian Kaisar, apa yang terjadi sesuatu yang membuat takut Sekte Xiao dan klan surga terbakar, sehingga mereka tidak berani meninggalkan jejak apapun. Ketika Yun Ce setengah berbicara, Chang Wanhe tahu apa yang ingin dia tanyakan. Ketika Yun Ce selesai berbicara, dia mengangguk perlahan, tanpa menyembunyikan apapun dari Yun Ce, dan menjawab dengan suara rendah, itu karena Tianjian Villa. Villa Tianjian, keluarga kerajaan angin biru dan Villa Pedang Surgawi didirikan pada hari yang sama di tahun yang sama. Nenek moyang saya dan pendiri Villa Tianjian adalah saudara dengan nama keluarga berbeda yang sedekat saudara. Keluarga kerajaan Blue Wind mengambil kendali kekuatan politik dunia. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk mendorong pertumbuhan Villa Tianjian hingga menjadi sekte pertama di Kekaisaran Angin Biru. Dan Villa Tianjian selalu ada sebagai sekte penjaga kerajaan angin biru, keluarga kerajaan. Meski seiring berjalannya waktu, hubungan antara keluarga kerajaan dan Villa Tianjian juga berubah. Lambat laun mereka menjadi renggang, namun beberapa perjanjian di antara mereka tidak pernah dilanggar. Mereka tidak akan ikut campur dalam tindakan internal kerajaan keluarga, tetapi jika ada kekuatan eksternal yang mengancam keluarga kerajaan, mereka akan mengambil tindakan. Dan jika saya dibunuh atau diracuni, jika dia terbunuh, mereka pasti akan mengambil tindakan dan menyelidiki secara menyeluruh. Petik 2. Tapi, Xiao Sekte, klan surga terbakar, dan Villa Tianjian juga disebut sebagai 4 sekte besar. Akankah mereka begitu takut dengan Villa Tianjian? Kata Yun Ce dengan sedikit kebingungan. Chang Wanhe menggelengkan kepalanya sedikit, kamu mungkin tidak mengetahui sesuatu. Meskipun mereka disebut 4 sekte utama, dalam hal kekuatan keseluruhan, Istana Abadi Awan Beku, Sekte Xiao, dan klan surga terbakar tidak dapat dibandingkan dengan Villa Tianjian meskipun mereka adalah ditambahkan bersama-sama. Meskipun Villa Tianjian disebut sama dengan mereka, pada tingkat tertentu, itu benar-benar melampaui mereka. Dan latar belakang Villa Tianjian membuat 3 sekte lainnya bergidik. Latar belakang, ada hal lain di Villa Tianjian. Latar belakang, Yun Ce tercengang lagi. Villa Tianjian sudah menjadi sekte nomor 1 di Kekaisaran Angin Biru, sudah mencapai puncaknya, namun masih memiliki latar belakang. Pernahkah Anda mendengar tentang 4 tanah suci di benua Tianshuan? Chang Wanhe bertanya. 4 tanah suci, sepertinya aku pernah mendengar kakekku menyebutkannya sesekali. Yun Ce berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, tapi bukankah 4 tanah suci itu ada dalam legenda? Apakah mereka benar-benar ada? Haha, jika pada tingkat tertentu, 4 tanah suci memang legenda, dan bahkan ada seperti mitos. Bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk menyentuh tingkat itu, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengaguminya. 4 sekte utama angin biru kita Kekaisaran ada di 4 tanah suci ini. Mereka sama pentingnya dengan semut sebelumnya. Selama keempat tempat suci ini bersedia, akan mudah untuk menghancurkan 7 kerajaan Tianshuan. Anehnya, ada keberadaan seperti itu. Yun Ce terkejut di dalam hatinya, mungkinkah latar belakang Villa Tianjian adalah salah satu dari 4 tanah suci? Petik 2, itu benar. Chang Wanhe mengangguk perlahan, tanah suci Kaisar, matahari dan bulan istana, domain pedang surgawi yang perkasa, istana laut tertinggi, ini adalah 4 tanah suci Tianshuan. Nama mereka ada karena semacam misi, penjaga, dan tidak pernah berpartisipasi atau mengganggu pertempuran antara ketujuh negara. Dan Villa Tianjian terkait dengan domain pedang Tianjian perkasa di antara 4 tempat suci. Karena pendiri Villa Tianjian adalah putra sulung dari master tertinggi tertentu di alam Jiangsuan di wilayah pedang Tianmit perkasa. Namun, karena kualifikasinya yang buruk, dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di wilayah pedang Tianmit yang perkasa, jadi dia diusir. Kemudian, dia didirikan di negeri ini. Teknik pedang yang digunakan di Villa Tianjian juga memiliki bayangan, teknik pedang surgawi yang perkasa. Seorang murid yang ditinggalkan dari domain pedang surgawi perkasa sebenarnya mampu mendirikan sekte terbesar di Kekaisaran Angin Biru. Kengerian keempat tempat suci ini sungguh tak terbayangkan. Karena hubungan antara leluhur, Tianjian Villa akan memberikan persembahan ke domain pedang perkasa setiap 3 tahun. Awalnya, domain pedang perkasa mengabaikannya,
tetapi akhirnya menerimanya, memungkinkan Villa Tianjian didirikan dengan domain pedang perkasa meskipun hubungan ini sangat dangkal dan rapuh. Ini adalah wilayah pedang Tianjian yang perkasa. Sekalipun hanya ada jejak, tidak ada yang berani menindas atau memprovokasi Villa Tianjian. Saya juga pernah mendengar bahwa domain pedang Tianwei diam-diam menyembunyikan sesuatu yang sangat iblis penting di Villa Tianjian 100 tahun yang lalu, yang menunjukkan bahwa ia juga sangat mementingkan Villa Tianjian. Sekte besar di Kekaisaran Angin Biru telah bertempur secara terbuka dan diam-diam sepanjang tahun, tetapi mulai sekarang tidak ada. Sekte pernah terpikir untuk menggoyahkan posisi sekte nomor 1 di Villa Tianjian. Jika mereka ingin membunuhku, mereka harus mengkhawatirkan Villa Tianjian, jadi wajar saja menggunakan cara ini yang tidak akan meninggalkan jejak apapun. Tapi, setelah itu Chang Wanhe selesai berbicara, dia menghela nafas panjang, wajahnya penuh kelelahan. Yun Ce tidak berbicara lama, diam-diam mencerna apa yang dikatakan Chang Wanhe. Lan Sueruo yang terganggu tidak terlalu mendengarkan apa yang mereka katakan, dan ini bukan kekhawatiran terbesarnya. Dia menarik lengan baju Yun Ce dan berkata dengan gugup, "Saudara muda Yun, kamu belum memberitahuku. Sejak itu kamu tahu racun jenis ini. Apakah ada cara untuk menghilangkan racun jenis ini?" Yun Ce terus terdiam beberapa saat, lalu mengangguk sedikit, "Ya." Lan Sueruo mengeluarkan suara yang menyenangkan kejutan View. Sepasang mata indah langsung menjadi sangat cerah. Chang Wanhe juga tiba-tiba membuka matanya, mata abu-abunya menunjukkan kilau kerinduan. "Yun Ce, apa yang kamu katakan, apakah kamu serius? Bukankah ini racun yang tidak dapat dipecahkan? Semuanya seimbang, dan saling tumbuh dan menahan diri. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Sangat mudah untuk memecahkan racun. Namun, mudah untuk memecahkan racun yang memakan jiwa dan melahap kehidupan. Sulit untuk mengatakannya, tetapi juga sulit untuk mencapai langit," kata Yun Ce dengan tenang. "Bagaimana cara mengatasinya?" Lan Sueruo dengan erat menggenggam lengan Yun Ce, wajahnya memerah karena kegembiraan. "Selama aku bisa menyelamatkan ayahku, tidak peduli betapa sulitnya, aku pasti akan melakukannya." Bunga jiwa yang membakar. Yun Ce memandang Lan Sueruo dan mengucapkan nama itu dengan lembut, "Hanya dengan satu kelopak bunga pembakar jiwa, aku bisa menghilangkan gu kehidupan yang sama pemakan jiwa dari tubuh kaisar. Hanya saja bunga pembakar jiwa ini, sulit untuk menemukannya di dunia." Bersambung.